Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Muslimah NIM 877976571. Video ini saya buat guna memenuhi tugas 4 mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kita, anak-anak. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, mari kita cek dulu apakah semua sudah duduk rapi. Bagus, sekarang buku dan alat tulis sudah di atas meja ya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Septi, Hadir, Bu. Tika, Hadir, Bu. Sheina, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Anak-anak, sekarang coba kalian lihat di layar ya. Nah, ada gambar apa di sana? Taman bunga. Betul. Bagaimana kesannya ketika kalian melihat taman bunga? Indah. Betul, indah. Apakah kalian suka bunga? Suka, Bu. Bunganya cantik sekali. Iya, Bu. Ada bunga merah, kuning, dan ungu. Betul sekali, bagus sekali pengamatannya kalian ya. Hari ini ibu ingin bertanya dulu, siapa di sini yang di rumahnya ada tanaman bunga? Saya, Bu. Di rumah ada tanaman melati. Saya juga, Bu. Ada pohon kemboja. Wah, luar biasa. Ternyata banyak sekali yang di rumahnya punya tanaman bunga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Kalian pasti pernah melihat tanaman pisang di sawah atau kebun. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Di kebun nenek saya banyak pohon pisang. Bagus, Naila. Nah, pohon pisang itu bisa beranak pinak loh, dan kita akan pelajari caranya hari ini. Baik anak-anak, sekarang coba kita lihat slide selanjutnya ya. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang menyenangkan, yaitu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, kemudian berlatih soal penjumlahan yang berkaitan dengan bunga, dan bernyanyi bersama lagu Bungaku. Tujuan pembelajarannya hari ini siswa dapat mengidentifikasi isi teks dengan benar, siswa dapat menulis informasi tentang cara berkembang biak tumbuhan dengan benar, dan siswa dapat merumuskan soal cerita tentang penyelesaian masalah sehari-hari. Oke, sebelum itu kita ingat-ingat dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang daur hidup tumbuhan. Tumbuhan melewati 4 tahap utama, yaitu biji yang berkecambah, kemudian menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, lalu menghasilkan bunga. Bunga inilah bagian yang paling indah dari tumbuhan, yang setelah menyerbukan dapat membentuk buah berisi biji baru, dan siklus pun akan terus berulang. Bunga adalah mahkota dari seluruh perjalanan tumbuhan. Dengan warna, bentuk, dan wangi yang memukau, bunga memikat serangga untuk membantu menyerbukan, sekaligus menjadi keindahan yang paling mudah kita nikmati dari sebuah tumbuhan. Oke, tumbuhan tadi hidupnya dari mana awalnya? Dari biji, Bu. Betul, salah satunya dari biji, lalu ada yang lain juga. Nah, kita akan pelajari cara lainnya. Ada yang bisa menebak nggak, setelah dari biji, tumbuhan bisa berkembang biak dari apa saja? Dari batang, Bu. Saya pernah lihat ibu saya menanam singkong dari batangnya. Hebat sekali Tika, pengamatannya bagus. Memang benar, ada yang dari batang. Hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan dari tunas. Nah, apa itu tunas? Kita akan temukan jawabannya dalam pembelajaran ini. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi dulu. Lagunya Bungaku ciptaan Santi Lagu. Kalian
ditandai dengan tepuk tangan. Birama itu apa sih? Birama adalah satuan kelompok ketukan tetap dalam musik yang berjalan berulang secara teratur dari ketukan kuat hingga ketukan kuat berikutnya. Anak-anak, apa yang kalian rasakan tadi saat menyanyikan lagunya? Senang Bu, lagunya enak didengar. Bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Oke, karena tadi kan kita sudah bernyanyi tentang bunga. Sekarang kita akan belajar matematika yang masih berhubungan dengan bunga. Coba kalian lihat di layar ya. Di layar ini ada soal cerita tentang bunga mawar. Dina memetik 24 bunga mawar merah dan 35 bunga mawar putih di taman. Berapa jumlah bunga mawar yang diperoleh Dina seluruhnya? Nah, ini adalah soal penjumlahan. Cara menghitungnya, kita jumlahkan keduanya. Perhatikan ya. Pertama, kita harus tahu apa yang sudah diketahui, yaitu bunga mawar merah ada 24 dan bunga mawar putih ada 35. Kemudian kita merumuskan apa yang ditanyakan dari soal. Yang ditanya adalah berapa jumlah bunga mawar yang diperoleh Dina seluruhnya. Nah, maka 24 ditambah 35. Agar lebih mudah, kita pisahkan dulu. Kita jumlahkan puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. 20 ditambah 30 sama dengan 50 dan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 50 ditambah 9 sama dengan 59 bunga mawar. Apakah kalian sudah paham bagaimana caranya? Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu punya soal latihan untuk kalian. Lihat di layar ya. Silahkan kalian kerjakan di buku masing-masing, waktunya 5 menit. Oke, waktu habis. Sekarang kita koreksi bersama-sama. 47 ditambah 38. Siapa yang mau menjawab? Shena? 85 Bu. Betul. Bagaimana Shena menghitungnya? 7 tambah 8 sama dengan 15. Terus 40 tambah 30 sama dengan 70. Jadi 70 tambah 15 sama dengan 85 Bu. Penjelasannya bagus sekali Shena. Sekarang kalian giliran kalian untuk soal cerita sendiri. Coba buat satu soal cerita tentang bunga, lalu selesaikan. Boleh tentang bunga apa saja yang kalian suka ya? Bu, boleh tentang bunga matahari? Boleh Naila, semua jenis bunga boleh, silakan. Bagus Septi, Naila sudah selesai ya. Coba Ibu lihat. Oke, ini sudah benar. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik hari ini. Coba lihat gambar ini ya. Ada gambar apa? Pohon pisang Bu. Betul. Sekarang coba kalian lihat di sekitar pohon pisang ini ada apa? Ada pohon kecil-kecil Bu di sampingnya. Bagus sekali pengamatan-pengatannya Septi. Nah, pohon kecil yang tumbuh di samping itu namanya tunas atau anakan. Itu adalah cara pohon pisang berkembang biak. Kita simak dulu materi berikut ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dari biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas itu apa sih? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di dalam induk, contohnya pada tanaman cocok bebek. Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira kenapa pohon pisang bisa menghasilkan tunas seperti itu? Mungkin karena pohon pisang subur Bu. Iya, itu salah satu faktornya. Kalau faktor yang lain, Saya tidak tahu Bu. tidak apa-apa. Coba Ibu bantu dengan pertanyaan. Menurut kamu, tunasnya itu tumbuh dari mana sih? Dari bagian bawah Bu, dari akarnya. Betul. Nah, jadi kalian bisa menemukan sendiri jawabannya ya. Tunas tumbuh dari pangkal batang atau bagian bawah tumbuhan induknya. Sekarang Ibu akan bacakan materinya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh
mandiri dan tidak berebut nutrisi dengan induknya. Kalau Rika, bagaimana? Ada pertanyaan? Kenapa waktu yang dibutuhkan tunas untuk tumbuh menjadi pohon pisang? Waktu yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung setiap jenisnya. Pisang misalnya butuh sekitar 9-12 bulan. Kalau Shina, apa pertanyaannya? Bu, apakah semua tumbuhan bisa tumbuh tunas? Tidak semua tumbuhan ya, hanya jenis-jenis tertentu yang memiliki kemampuan ini. Naila, ada pertanyaan? Bu, apakah kita bisa menanam tumbuhan itu tunas di pot? Tentu bisa, Naila. Di pot pun bisa, asalkan ukuran potnya besar. Bagus sekali pertanyaannya semuanya. Sekarang Ibu ingin kalian tuliskan informasi yang sudah kita pelajari tadi. Di buku kalian, tuliskan judul, pengertian tunas, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, dan cara pengembangannya. Gunakan huruf kapital di awal kalimat dan tanda baca yang tepat ya. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Buat Shina, tulisannya sudah sangat lengkap. Naila, tambahkan contoh tumbuhan lainnya ya. Lalu Sakti, tulisannya sudah rapi. Namun ingat, nama tumbuhan seperti pisang ditulis dengan huruf kecil kecuali di awal kalimat ya. Ika, kalimatnya sudah bagus sekali. Oke, waktu habis. Sekarang Ibu ingin mendengar hasil tulisan kalian. Siapa yang mau berbagi informasinya? Sakti, coba baca tulisanmu dulu. Berkembang biakan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh dari bagian bawah tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, cengkecek, dan nanas. Cara berkembang biaknya adalah tunas tumbuh dari pangkal batang, kemudian bisa dibesarkan dan ditanam sendiri. Luar biasa, Sakti. Tepuk tangan untuk Sakti semuanya. Tulisannya sangat lengkap dan sistematis. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditambahkan dari tulisan Sakti? Saya tambahkan, Ya, silakan. kita bisa tahu tumbuhan itu bertunas kalau ada tanaman kecil yang tumbuh di sisinya. Betul sekali, Naila. Kalian semua luar biasa hari ini. Oke, anak-anak, kalau waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup, mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan tadi kita belajar apa saja? Sakti, mulai dari kamu. Kita belajar langsung Bu, sambil bertepuk tangan. Bagus, lanjut Tika. Terus belajar perjumlahan tentang bunga. Betul, Shena. Belajar tentang perkembiakan tumbuhan dengan tunas Bu. Tepat, Naila, apa lagi? Menulis informasi tentang tunas Bu. Luar biasa, kalian mengingat semua dengan baik. Sekarang Ibu ingin kalian sebutkan satu hal paling penting yang kalian pelajari hari ini. Silakan, Sakti. Bisa berkembang biak dengan tunas Bu. Betul. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah tumbuhan dapat berkembang biak dengan tunas, yaitu anak-anak yang tumbuh di dekat induknya atau di daun. Contohnya pisang, cucuk bebek, dan bambu. Tunas pisang tumbuh dari batang dalam tanah, tunas cucuk bebek tumbuh di tepi daun, dan bambu tumbuh di dekat induknya. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan evaluasi lisan. Siap? Siap. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dan tunas. Naila, Ibu jawab. Pisang dan bambu Bu. Bagus. Pertanyaan kedua, pada soal penjumlahan jika ada 24 bunga mawar dan 15 bunga melati, berapa jumlah semua bunga itu? Tika? 24 tambah 15 sama dengan 39 Bu. Benar, luar biasa Tika. Pertanyaan ketiga, sebutkan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini yang sebelumnya belum kalian ketahui. Shena? Saya baru tahu kalau nanas juga berkembang biak dengan tunas Bu. Bagus. Dan Sakti, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Menyenangkan sekali Bu. Saya senang mempunyai dan belajar tentang tumbuhan bersama-sama. Oke, itu sangat senang mendengar semua itu, Sakti. Semangat kalian luar biasa hari ini, anak-anak. Sebelum kita tutup, Ibu punya satu tugas kecil untuk kalian laksanakan di rumah ya. Tugasnya adalah cari informasi dari orang tua ataupun internet tentang satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yang belum kita sebutkan tadi.
Tuliskan nama tumbuhannya, ciri-cirinya, dan cara merawatnya. Kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Boleh Ya. bacanya di HP. Boleh, Naila. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara yang lain juga ya, yaitu mencangkok. Pastikan kalian juga mengerjakan tugasnya ya. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup, Ibu ingin tahu hari ini kalian belajarnya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, kalian adalah murid-murid yang sangat antusias dan cerdas. Mari kita tutup dengan doa. Ika, silakan pimpin doa penutup ya. Baik, Bu. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi